Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, kembali lagi berjumpa bersama kami di sini di podcastnya KPP Madya Pekanbaru, Rujak Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru. Bersama saya pada hari ini Febi Adika Lubis. Nah, kawan pajak semua, di episode kali ini masih membahas seputar Kortex, walaupun nama kita Rujak Rumpi, tapi yang kita rumpiin adalah seputar dari nggak jauh-jauh dari pajak juga. Nah, hari ini saya ditemani oleh penyuluh tertampan di KPP Madya Pekanbaru, ada Bang Azwar Nasution. Halo Bang Azwar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Azwar ya? Alhamdulillah. Saya udah nyapa Bang Azwar, coba Bang Azwar boleh sapa kawan pajak di rumah. Halo, selamat pagi kawan pajak semua yang kami sayangi. Aduh, sayang nggak tuh? Biasanya ini Kak ya, kita Apa? itu biasanya bertiga, kayaknya ada Bertiga. yang hilang, Ada yang salah kurang ya? satu ya. Iya. Nggak apa-apa Bang. Gak apa-apa ya. Apa? Kali ini kita berdua aja. Kita berdua aja. Jangan Oke. ada orang ketiga di antara Iya. kita. Kawan pajak, hari ini kita ngebahas seputar peraturan terbaru ya Bang Azwar ya. Di bulan Mei kemarin itu ada ditetapkan, yaitu peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per 11 garis miring PJ tahun 2025 itu tentang ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah dan bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti perpajakan. Jadi di Kortex ya Bang Azwar ya. Nah, Per 11 ini kan banyak ya Bang Azwar ya? Iya, banyak. Banyak banget ya Bang Azwar. Nah, hampir seluruh pajak yang diatur dalam Per 11 ini itu ada sekitar 119 halaman atau sebanyak 147 pasal, banyak banget ya. Ditambah lagi, belum lagi lampirannya ada sekitar 1000-an ya. Iya, betul Kak Febi. Nah, sekarang saya bebasin Bang Azwar. Kita mau bahas yang mana dulu nih? Waduh Kak Febi, kalau kita mau bahas Atau semuanya mau bahas kayak semua ini? janganlah Kak Febi, nanti 3 purnama kita nggak balik-balik ke belum rumah pulang ini. kita ya? Iya. Kayak lebih parah dari Bang Toib nanti kita. Aduh, 3 kali lebaran ya. Iya, oh iya, masih lebih parah Bang Toib Masih ya. Bang Parah Nah, Toib. Kesempatan ini Nah. kita cukup bahas ini aja terkait SPT-PPN. Itu pun bukan SPT-PPN secara keseluruhan Oke. KPB. Ini hanya terkait tata cara pembuatan faktur pajaknya saja. Jadi kita ngambil yang kecil dulu Iya, nih, yang faktur Kalau pajaknya terkait aja. pelaporannya mungkin di kesempatan berikutnya. Di podcast bisa berikutnya kita- ya. Berarti harus bertiga ya, Ya, sama Kak kalau Anita itu ya. harus. Oke, boleh. Oke kawan pajak, kita bahas tentang Per 11-nya tentang faktur pajak ya Bang Azwar ya. Oke, lanjut Bang Azwar. Nah, sesuai kan tadi kan kita ini kan terkait faktur pajak saja. Ini aja terkait faktur pajak aja itu sangat banyak loh Kak PB. Dari mulai di bab 2-nya itu, di bab 2 per 11 itu dari mulai pasal 30 sampai dengan pasal 70 dan 40 pasal aja Kak PB. Apalagi lah kita nanti mau Bahas membahas semuanya. terkait tata cara pelaporan SPT-PPN-nya, makin lama lah kita duduk di Oke, sini. sebenarnya nggak ada masalah sih buat kawan pajak, cuman ya oke kita bahas Ya, sampai faktur Kak pajaknya Febi. dulu ya. Apalagi kan sekarang ini banyak sekali yang bertanya di WA atau yang datang ke KPP, rata-rata menanyakan terkait Faktur. ini, terkait faktur pajaknya. Oke, nah menarik ya Bang Azwar ya. Memang kalau Bang Azwar tuh udah duduk nih sama kita buat ngobrol-ngobrol, buat ngerumpi di sini di podcast KPP Madya sama Bang Azwar tuh pasti topiknya tuh topik-topik yang hot ya Bang Azwar ya. Nah, sebelum jauh nih kita ngebahas tentang faktur pajak yang diatur dalam Per 11 Bang Azwar. Boleh dijelasin dulu Bang Azwar faktur pajak itu apa sih? Nah, kalau sesuai aturannya sih faktur pajak ini bukti pungut pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Ya pada dasarnya kalau perusahaan itu ada penjualan lah, dia harus membuat faktur pajak. Nah, ini terkait inilah yang akan kita bahas. Kita bahas. Berarti faktur pajak ini adalah bukti dari PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa, gitu ya Bang? Baik KPB, terkait faktur pajak ini memang diatur secara jelasnya di dari pasal 30 sampai dengan pasal 70 di per 11 ini KPB. Nah, di pernya tersebut
dijelaskan bahwa faktur pajak ini memang dibuat oleh PKP setiap kali ada penyerahan, baik itu dia menyerahkan penjualan barang atau memberikan jasa, PKP tersebut harus menerbitkan faktur pajak. Jadi kapan si pengusaha kena pajak ini menerbitkan faktur-fakturnya itu, Bang? Nah, di per 11 juga disebutkan PKP wajib membuat faktur pajak untuk ketika dia menyerahkan, ada penyerahan barang pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Ada juga ketika penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Nah, pokoknya ketika setiap dia melakukan kegiatan penyerahan atau pemberian jasa, dia wajib menerbitkan faktur. Kalau terkait faktur pajaknya ini kapan dibuat, itu ada beberapa ketentuan KPB. Ya, bisa jadi saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya kan, atau ketika saat penerimaan pembayaran. Nah, bisa jadi kan si pengusaha kena pajak ini menerima pembayaran terlebih dahulu baru melakukan penyerahan. Terus bisa juga kalau ada pembayaran termin, kontraknya bertermin-termin ya secara utuh, atau ya kalau bisa juga kan ketika pakai kontraknya itu pakai uang muka dan pelunasan. Terus ada saat ekspor barang. Yang terakhir itu ada lagi saat lain sesuai yang diatur peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini faktur pajak ini dibuat pada saat kejadian mana yang terlebih dahulu terjadi. Contohnya kalau pembayarannya duluan terjadi, ya faktur pajak harus dibuat pada saat pembayaran. Tapi kalau penyerahan yang duluan terjadi, ya dibuat faktur pajak dibuat pada saat penyerahan. Intinya mana yang duluan terjadi. Kan bisa jadi kan KPB ada penyerahan, uangnya belum ada, bisa jadi ada pembayaran tapi belum dilakukan penyerahan. Oke, dia bayar dulu sebagian. Ya, sebagai tanda jadinya. Nah, gimana dengan faktur pajak gabungan, Bang Azhar? Itu dibolehin nggak? Faktur pajak gabungan sesuai aturan dibolehkan KPB kalau penyerahannya kepada satu penerima, satu perusahaan contohnya. Nah, itu dibolehkan. Contohnya kan dia ada penyerahan dalam sebulan itu 10 kali ke wajib pajak melawan transaksi yang sama. Asal yang sama. Iya, nah ini dibolehkan membuat faktur pajak gabungan. Jadi pada prinsipnya PKP atau pengusaha kena pajak itu menerbitkan faktur pajak itu ketika terjadi penyerahan atau pembayaran. Jadi yang mana duluan yang terjadi gitu ya, Bang? Iya, KPB. Nah, pada penerbitan faktur pajak itu sendiri, apa ada keterangan atau informasi yang harus dicantumkan di fakturnya, Bang? Ya, KPB. Terkait keterangan ini memang harus ada KPB dan harus lengkap biar bisa dianggap nanti sebagai faktur pajak. Nah, setidak-tidaknya keterangan yang termuat dalam faktur pajak itu harus menyatakan nama, alamat, NPWP, PKP-nya. Nah, ini juga harus jelas sesuai dengan nama, NPWP, alamat si PKP terdaftar di sistem pajak. Kalau tidak sesuai, si pengusaha kena pajaknya harus melakukan perubahan data, begitu KPB. Terus identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak juga harus lengkap dan benar sesuai dengan data di sistem kita. Ya, kalau belum sesuai, si penerimanya ini juga harus, atau si pembelinya ini juga harus melakukan perubahan data. Terus jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, ini pun harus menggambarkan data yang sebenarnya, terutama di jenis barang atau jasanya. Karena ketika tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, bisa dianggap sebagai faktur yang tidak lengkap. Ini utamanya terkait jenis barang atau jasa ini sudah sangat banyak yang bertanya di WA. Terus kalau PPN sama atau pajak penjualan barang mewah dipungut, itu memang ketika
kita buat faktur memang itu secara otomatis, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur ini juga otomatis. Bagian terakhir ini nama tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak, ini pun tidak sembarang orang yang menandatangani. Nggak boleh. Harus ada ketentuan. Punya kewenangan. Kalau di aturannya di undang-undangnya menyatakan yang berhak menandatangani itu yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut. Begitu Kak Feby ya. Kalau contoh-contohnya ada di lampiran yang 1000 lampiran itu. Iya Kak Feby. Nah, kalau tata caranya sendiri Bang Azwar pembuatan faktur pajak ini gimana Bang Azwar? Nah, kalau terkait tata caranya Kak Feby, faktur pajak ini kan dibuat secara elektronik sekarang, nggak bisa lagi secara kertas, udah dilarang. Harus dibuat di modul e-faktur, laman aplikasi yang lain yang terintegrasi dengan sistem pajak. Kalau nggak terintegrasi ya tidak boleh juga, atau juga bisa lewat pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, faktur pajak ini juga bisa dibuat sepanjang pengusaha kena pajaknya ini memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi dan akses pembuatan faktur. Jika si PKP-nya tidak memiliki ini, dia juga tidak bisa membuat faktur pajak. Kalau terkait nomor serinya, nomor seri faktur ini kalau dulu waktu sistem di e-faktur, nomor seri itu kan kita minta terlebih dahulu ke kantor pajak. Nah, kalau sekarang kita tidak perlu lagi meminta nomor serinya. Nggak perlu datang lagi. Serinya dulu kan banyak. Ya, KPB. Kalau sekarang tidak perlu lagi, nomor seri faktur akan terisi secara otomatis ketika faktur pajak tersebut diupload si pengusaha kena pajaknya. Begitu KPB. Nah, untuk batas waktu upload faktur pajak itu dengar-dengar berubah ya Bang Azwar ya? Betul Kak Feby. Itu gimana Bang? Ya, di per 11 ini memang ada juga pengaturan terkait perubahan atas batas uploadnya. Semakin diperpanjang Kak Feby ya, diperpanjang 5 hari lah Kak Feby. Jadi tanggal 20 sekarang Kak Feby. Biasanya tanggal 15 ya? Ya. Nah, oke, diperpanjang jadi 5 hari, ditambahin 5 hari Ya, dari tanggal 15 jadi tanggal 20. Ya, dengan catatan meskipun tanggal 20 itu hari libur, tanggal 20 itu batas Tetap waktunya itu. ya. Karena sudah diperpanjang, Iya. jadi tetap tuh mau libur nggak dijadikan misalnya libur tanggal 20-nya Minggu gitu. Bukan Seninnya, tetap di tanggal Minggunya. Di tanggal 20 di hari Minggunya. Iya, betul. Karena udah ada kompensasi ibaratnya Bang Azwar Iya. ditambahin. Nah, jadi gimana nih misalnya gini Bang Azwar, misalnya namanya manusia ya kadang-kadang kan ada kesalahan gitu. Misalnya dari PKP-nya tuh ketika pembuatan pengisian atau penulisan di faktur itu ada yang salah, itu gimana bisa dibenerin? Benar Kak Feby, masih bisa dibenarkan kalau ada kesalahan pengisian. Tapi yang kecuali ada satu pengecualian, kalau yang salah itu terkait identitas itu tidak bisa dibetulkan, harus dibatalkan. Berarti kalau misalnya salah nulis angka, misalnya kelebihan 01 atau kurang 01 itu bisa. Bisa. Atau jumlah, misalnya kuantitasnya misalnya 20 kebuat 200 gitu itu bisa. Kalau hanya terkait itu bisa KPB yang. Kecuali identitas. Kalau identitas tidak bisa diganti. Nah, ini juga tanggal fakturnya nanti akan berubah sesuai tanggal kapan kita buat penggantiannya tersebut. Kalau selama ini sebelum faktur lah utamanya, atau sebelum ada batas waktu upload faktur pajak ini, pengusaha kawan pajak itu kan buat faktur pajak pengganti itu tanggalnya itu kan sama dengan tanggal faktur normalnya, padahal itu kan salah. Seharusnya kan kita buat faktur pajak pengganti itu ketika kita menemukan kesalahannya, berarti kan harusnya kan tanggalnya berbeda. Nah, di per 11 ini semakin diperjelas KPB. Jadi tanggal faktur pajak penggantinya harus sesuai dengan kapan ditemukan, tapi masa pajaknya tetap sesuai. Kalau terkait masa pajaknya masih harus sesuai dengan masa pajak faktur pajak normalnya. Jadi pembetulan itu faktur pajak pengganti, tanggalnya berbeda. Nggak boleh sama dengan tanggal faktur pajak normalnya karena dia diganti. Ya, cuman untuk masanya sama. Nah, kalau seumpama nih wajib pajak atau PKP udah buat faktur pajaknya Bang Azwar,
Kalau tadi kan dibetulkan ada buat faktur pajak pengganti. Kalau dibatalin bisa nggak? Bisa Kak Febi, kan kita tidak bisa melarang kawan pajak untuk membatalkan faktur pajak. Nah, ada beberapa keadaan malah faktur pajak tersebut harus dibatalkan Kak Febi, bukan diganti atau kan Harus ada karena dibatalkan. kan ada penggantian faktur ada. Nah, untuk keadaan tertentu malah dia harus dibatalkan. Contohnya ketika harusnya faktur pajak tersebut memang tidak seharusnya dibuat. Terus ketika kayak tadi ada kesalahan identitas pembelinya, ini juga harus faktur pajaknya harus kita batalkan. Begitu Kak Febi. Oke, Bang Ansor. Nah, lanjutannya nih Bang Ansor, kalau pada pembuatan atau upload faktur pajak itu kan ada batas waktunya, ada ya, batas KPB. waktu uploadnya. Kalau pengganti dan pembatalan ada apa namanya, ada juga nggak batasannya? Ada Kak Febi, karena kan dari pihak DJP juga kan tidak membolehkan kawan pajak untuk mengganti faktur atau membatalkan faktur sesuka hatinya Kak Febi. Ya, jadi ada batas waktunya. Namun batas waktunya itu juga sebenarnya enak Kak Febi, karena DJP menetapkan itu hanya ketika SPT masa terkait faktur pajak yang diganti atau dibatalkan ini masih bisa dilaporkan, otomatis faktur pajak tersebut masih bisa diganti atau dilaporkan. Contoh terkait ini Kak Febi, wajib pajak contohnya diperiksa lah tahun pajak 2024, dia mau bikin faktur pajak pengganti untuk 2024, itu tidak bisa lagi Kak Febi, karena wajib pajak tersebut sedang diperiksa. Kan atas wajib pajak yang sedang diperiksa, wajib pajak tersebut tidak bisa memunculkan SPT. Sedang dilakukan proses pemeriksaan. Iya, karena sedang dilakukan pemeriksaan dia tidak bisa memunculkan SPT, sehingga ya faktur pajaknya pun tidak bisa dibatalkan lagi. Begitu Kak Febi. Kan yang kita bahas dari tadi ini Bang Ansor ya, terkait dengan pembuatan faktur yang mana identitas pembelinya itu kan sudah jelas gitu ya. Gimana kalau seumpamanya pembelinya itu atau lawan transaksinya itu adalah pedagang eceran? Kan nggak mungkin setiap ada transaksi Pak minta KTP gitu kan? Iya Kak Febi, kan nggak gimana, mungkin. Kan bisa jadi kan transaksinya ada ribuan kan dalam satu hari ya. Ya eceran lah gitu kan, nggak mungkin tiap ada pembelian Pak KTP. Kasihan juga sih, kasihan juga sih sebenarnya Kak Febi. Nah, kalau terkait pedagang eceran ini di per 11 juga menyebutkan ini Kak Febi, di pedagang eceran diberikan kemudahan juga untuk pembuatan faktur pajaknya. Nah, dia hanya tanpa mencantumkan identitas pembeli, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Dia kalau pedagang eceran bisa pakai bon penjualan dan sejenisnya. Itu dianggap ini ya, dibolehin ya Bang Ansor, dianggap sah gitu ya? Iya, dianggap sah, namun nggak harus KTP. Iya, KTP, namun tidak boleh dan dapat dikreditkan oleh pembelinya. Kan siapa juga yang mau mengkreditkan kan, begitu Kak Febi. Kecuali ya kalau ibaratkan pedagang eceran ini lawan transaksinya itu ibaratkan PKP juga, ya secara otomatis dia wajib menerbitkan faktur pajak normal juga. Oke. Nah, kapan faktur pajak itu memenuhi persyaratan formal dan material? Nah, kalau terkait ini kan sudah kita bahas. Kalau persyaratan formalnya sudah kita bahas di atas tadi ya, setidaknya ya keterangan itu harus membuat keterangan nama, alamat, NPWP yang menyerahkan barang kena pajak, identitasnya pembelinya, jenis barang jasa, jumlah harga jual atau penggantian, potongan harga, PPN-nya, nomor seri, tanggal faktur, dan nama tanda tangan yang berhak menandatangani. Nah, ini harus lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu Kak Febi. Terkait kalau persyaratan materialnya, ini juga harus terpenuhi ketika berisi keterangan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya mengenai penyerahan barang kena pajaknya.
contoh ketika dia ibaratkan menyerah ada penjualan TV lah, si kawan pajak ini penjualan TV, harus dinyatakan secara jelas berapa TV-nya yang dijual, berapa harga satuannya, berapa nilai harga jual secara totalnya, begitu KPB memang harus lengkap dan menggambarkan harus detail ya, harus dirigid gitu ya KPB. Nah, terus yang dimaksud faktor pajak tidak lengkap itu seperti apa Bang Azul? Nah, faktor pajak tidak lengkap ini KPB ya ketika tidak memenuhi persyaratan formal yang tadi. Dua-duanya. Ya, contohnya kan ibaratkan di jenis barang dia hanya menentukan, sebenarnya kan dia ada penjualan TV sebanyak 3 unit seharga 500.000 masing-masing, harganya 100-an ribu per unit ya. Dia hanya di jenis barangnya hanya disebutkan penjualan TV. Nah, itu bisa dianggap faktor pajak tidak lengkap karena tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kurang detail. Iya. Nah, itu ada untuk hal itu yang faktor pajak tidak lengkap itu ada sanksinya nggak? Ada KPB. Ada. Sesuai undang-undang KUP itu ya serem. Itu dia kena sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 KUP, dan faktur pajaknya tersebut pun terkait lawan transaksinya pembelinya tidak boleh dikreditkan. Jadi agak berat. Berarti kalau gitu sama-sama rugi dong, pembeli penjualnya rugi Bang Azur ya, karena pembelinya juga nggak bisa mengkreditkan itu. Iya Kak Pebi, memang jadinya seperti itu Kak Pebi. Berarti si penerbit dan penjual itu bakal sama-sama rugi ya Bang Azwar ya? Iya Kak Pebi. Karena kan dari sisi pembelinya sendiri, dia nggak bisa mengkreditkan faktur itu. Ya. Dan si pihak penjual kena sanksi. Iya, dari penjual pun kena sanksi. Iya. Nah, kalau PKP yang terlambat menerbitkan faktur atau fakturnya terlambat itu gimana Bang? Nah, kalau PKP-nya terlambat menerbitkan faktur, nah atas PKP-nya ini, kawan pajak ini juga bisa kena sanksi juga, karena kan harus dia sebagai terlambat, tidak PKP-nya sebagai penjual. Iya, dia yang dijual ini bisa kena sanksi pasal 14 ayat 4 juga, karena tidak menerbitkan faktur pajaknya sesuai dengan tanggal penyerahan atau pembayaran. Kan dia ini terlambat kan berarti dia tanggal faktur pajaknya kelewat 1 hari pun itu sanksi. Iya. Kalau faktur pajak udah diterbitkan PKP Bang Azwar. Iya. Terus nah, kalau faktur pajak sudah diterbitkan oleh PKP Bang Azwar. Iya, KPB. Tapi dianggap tidak dibuat. Itu bisa kenapa? Bisa nggak begitu? Bisa KPB. Bisa juga. Iya, kalau kawan pajak itu menerbitkan faktur pajak lewat dari 3 bulan dari tanggal yang seharusnya, faktur pajak tersebut dianggap tidak dibuat KPB. Bukan terlambat ya. Bukan kalau terlambat masih ada sanksinya, ya, tapi masih dianggap sah gitu ya. Cuma terlambat ini hanya dalam, kalau faktur pajak terlambat itu hanya dalam rentang waktu 3 bulan sampai 3 bulan sejak tanggal faktur seharusnya dibuat. Dari tanggal seharusnya dibuat misalnya sampai 3 bulan. Misalnya seharusnya tanggal 1, terus dia buat tanggal 10. Oke, ini tetap sah, tetap dianggap, tapi terlambat. Ya. Paling sanksi. Ya, kalau lewat dari 3 bulan, 3 bulan kemudian di tanggal yang sama atau di akhir bulannya itu dianggap tidak dibuat. Tidak dianggap dibuat KPB. Gitu. Dan si lawan transaksinya ini juga tidak boleh mengkreditkan. Beda, kalau terlambat menerbitkan faktur, si lawan transaksinya ini masih bisa mengkreditkan faktur pajak tersebut. Tapi kalau faktur pajaknya sudah tidak dianggap, lawan transaksinya otomatis tidak berhak untuk mengkreditkan. Misalnya lagi Bang Azwar, kita kan berandai-andai nih, faktur pajak harus dibuat kapan, kenapa tidak dianggap, apa sebagainya. Kalau seumpamanya Bang Azwar kondisinya itu sedang tidak sesuai dengan yang diinginkan, misalnya bencana alam, major, itu gimana tuh penyikapan terhadap faktur pajaknya? Kalau ibaratkan terjadi bencana alam yang di luar kemampuan manusia lah, sesuai aturannya lah, itu kan KPB ada keputusan yang menyatakan bahwa itu bencana alam, dan nggak mungkin kawan pajak itu dipaksakan untuk membuat faktur sesuai dengan yang seharusnya. Nah, terkait hal ini pun faktur pajak dibolehkan membuat faktur pajak dalam bentuk kertas,
masih manual kayak dulu lah, kayak sebelum jalannya faktur masih diperbolehkan. Sebelum elektronik ya Bang Azwar. Iya, masih dibolehkan jadi. Tapi ya dengan keadaan kondisinya benar-benar kahar. Ya kahar dan Bencana. ada ketentuan yang menyatakan seperti itu. Biasanya dari pemerintah kan ada memang sedang terjadi bencana alam dan sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang Azwar. Ya. Senang sumring nggak Bang Azwar karena udah terakhir ya. Nah, pertanyaan terakhir saya terkait faktur pajak ini yang sudah dibuat dan segala macamnya itu perlu dilaporin kan? Iya KPB, terkait faktur pajak yang sudah kita buat yang paling lambat dibuat di tanggal 20 bulan berikutnya itu memang harus dilaporkan di SPT masa sesuai dengan tanggal faktur tersebut dibuat. Harus dilaporkan di SPT PPN masa pajak sesuai dengan tanggal faktur pajak tersebut dibuat. Itu untuk faktur pajak normal. Kalau ibaratkan ada faktur pajaknya dibetulkan atau dibatalkan, nah si kawan pajak juga wajib membetulkan SPT PPN masa tersebut, masa faktur pajak normal atau masa pajak pengganti faktur pajak normal dari faktur yang diganti tersebut atau dibatalkan, gitu KPB. Nah kalau ini SPT-nya itu dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur pajak. Akhir bulan Berikutnya setelah tanggal faktur pajak. Itu pelaporan. Untuk pelaporannya. Nah, sesuai aturan juga kalau ya namanya kita terlambat melaporkan SPT ya dikenakan administrasi sesuai undang-undang yang diatur. Baik Bang Azwar, terima kasih sekali atas penjelasannya terkait faktur pajak ini yang sesuai Per 11 ya Bang Azwar ya. Memang dibilang simple, nggak simple, dibilang rumit juga sebenarnya nggak terlalu rumit juga, cuman kadang-kadang ada hal-hal yang memang harus saklek, ini boleh nggak, ini syaratnya masuk nggak, formal materialnya boleh nggak gitu ya Bang. Iya. Mungkin saya simpulkan Bang Azwar, Iya, berarti kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Berarti PKP harus menerbitkan faktur pajak ini di mana faktur pajak tersebut harus memenuhi syarat formal dan materialnya. Karena jika misalnya tidak memenuhi itu, antara pembeli dan penjual akan sama-sama rugi. Benar ya Bang Azwar ya? Betul Kak. Nah, faktur pajak dapat diupload paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ditambahin 5 hari dari sebelumnya tanggal 15 ya Bang Azwar ya? Iya Kak. Dan harus dilaporkan pada SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Berarti misalnya tanggal 30 ya tanggal 30 bulan berikutnya gitu, tanggal 31 gitu ya Bang Azwar. Iya Kak. Nah, kepada kawan pajak semua, kami berdua mengucapkan terima kasih sekali atas pemenuhan kewajiban dari kawan pajak semua ya Bang Azwar ya, yang sudah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Terkhususnya kepada para wajib pajak di KPP Madya Pekanbaru, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kami sampaikan kembali kepada kawan pajak bahwa segala hal pelayanan yang kita berikan, KPP Madya Pekanbaru berikan, pegawai KPP Madya Pekanbaru itu tidak dipungut bayaran atau gratis ya Bang Azwar ya. Dilakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta dong, jadi tidak ada bayaran. Nah, kami juga mengingatkan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru atau terdaftar di mana saja yang telah mengajukan perpanjangan pelaporan SPT tahunan badan tahun 2024 agar segera laporkan SPT tahunan badannya ya Bang Azwar ya. Karena hanya sampai tanggal 30 Juni tahun 2025. Untuk apa tuh Bang Azwar buru-buru? Untuk menghindari sanksi. Biar nggak ada sanksi ya Bang Azwar ya. Jadi nggak ada tambahan uang keluar. Iya. Nah, di akhir episode kali ini kawan pajak, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam podcast ini, penyampaian ini ada yang kurang berkenan ataupun salah-salah ucap ya Bang Azwar. Kita mohon maaf, masih manusia kan kita manusia. Iya ya? Kak Febi. Nah, tambahan lagi Kak Febi. Iya. Ya terkait kawan pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru, kalau ada kendala terkait sistem, ya kawan pajak bisa datang langsung boleh datang langsung ke KPP Madya Pekanbaru. Atau
Bisa Selagi bertanya ke di WA Helpdesk. Selagi masih terdaftar di KPP Madya Pekanbaru. Insya Allah akan dilayani dengan senang hati dan sepenuh hati oleh Bang Azwar. Bang Azwar aja kayaknya ya. Enggak lah KPB. Semua penyuluh Semua ya Bang penyuluh dan bukan hanya semua penyuluh sih sebenarnya. Semua pegawai KPP Madya Pekanbaru. Oke, iya dong, harus dilayani dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa ya Bang Azhar. Iya, KPB. Baiklah, itu penutup dari kami berdua. Saya Feby Adika Lubis mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode kita selanjutnya. Doakan kita semua sehat, kawan pajak semua sehat, semua proses pajak-pajak ini berjalan dengan lancar ya Bang Azhar ya. Iya, KPB. Jadi kita semua bisa happy dan selamat berlibur. Ini lagi musim libur anak sekolah Bang Azhar. Iya, iya gitu. Pada liburan ya, iya, kayaknya nggak liburan kita aja nih Bang Azhar. Iya. Sampaikan salam hangat kami kepada keluarga di rumah. Terima kasih. Pajak kuat, Indonesia Indonesia maju. maju. Assalamualaikum.